E-Bible Fellowship, Bukti Alkitabiah untuk Akhir Dunia pada tahun 2033, dipandu oleh Chris McCann. Tanggal masukkan tanggal studi jika diketahui. Selamat datang dan pengantar. Selamat datang di Bible Study E-Bible Fellowship. Dalam rangkaian studi Alkitab ini, kita akan mempelajari lebih dekat bukti-bukti Alkitab mengenai penyelesaian hari penghakiman yang berkepanjangan dan akhir dunia yang akan terjadi pada tahun 2033. Dan sekarang berikut adalah pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Selamat malam dan selamat datang di Bible Study E-Bible Fellowship. Ini adalah studi nomor 2 dalam rangkaian kami tentang bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033. Tugas penjaga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas Yehezkiel 33, di mana Tuhan berbicara tentang penjaga yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk meniup sangkakala, serta memperingatkan umat jika ia melihat pedang datang. Saya telah menjelaskan bagaimana umat pilihan Tuhan telah melaksanakan tugas ini dengan setia sebelum tanggal 21 Mei 2011, dengan memproklamasikan hari penghakiman yang akan datang pada tanggal tersebut ke seluruh dunia. Tuhan juga menyatakan dalam 1 Korintus 14, sebuah pernyataan penting pada ayat 8, terjemahan dari Textus Septus. Jika sangkakala mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapakah yang akan mempersiapkan diri untuk berperang? Artinya, kita diberitahu bahwa ketika pedang datang, dan pedang ini melambangkan murka Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kepada kita, karena itulah niatnya sejak awal, untuk menyegel informasi, termasuk informasi tentang waktu atau durasi penghakiman atas gereja dan dunia, menyegelnya dalam Alkitab itu sendiri dan memunculkannya pada waktu akhir. Itulah pedangnya. Dan ketika Tuhan akhirnya menyatakannya, informasi tersebut tidak mungkin diketahui sampai waktu akhir benar-benar tiba. Pada saat itu, Tuhan membuka mata rohani atau pemahaman umatnya, sehingga mereka mengetahui hal-hal ini. Mereka memahami waktu dan penghakiman. Lalu, mereka memiliki kewajiban untuk membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Itulah meniup sangkakala. Membagikan kebenaran Alkitab. Alkitab itu sendiri adalah sangkakala. Dan membagikan kebenaran itu adalah bunyi sangkakala. Tuhan juga menyatakan dalam 1 Korintus 14:8 bahwa jika sangkakala mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang dapat mempersiapkan diri untuk berperang? Tentu saja, Alkitab menggambarkan hari penghakiman sebagai peperangan, yaitu pertempuran Armageddon. Proklamasi 21 Mei 2011. Sekarang kita melihat ke belakang dan menyadari sungguh luar biasa bahwa selama beberapa tahun, saya tidak tahu persis berapa lama, umat Tuhan telah memproklamasikan tanggal tertentu yang mereka pelajari dari Alkitab. Tuhan telah menyatakan kalender Alkitab dan berbagai informasi yang menguncinya, bahwa 21 Mei 2011 akan menjadi hari penghakiman, hari pertama penghakiman. Proklamasi ini disiarkan ke seluruh dunia. Itu ada di selebaran, disiarkan melalui media elektronik, radio, internet, televisi. Itu ada di kaos orang-orang, di iklan pada taksi, bus, halte bus, dan papan reklama. Ada perjalanan selebaran ke berbagai negara di dunia, dan di Amerika Serikat ada karavan yang menyebarkan pesan bahwa Alkitab menjaminnya 21 Mei 2011. Ini adalah bunyi yang pasti. Ini sangat jelas. Saya pikir bahkan kritikus terberat pun tidak bisa menyangkal bahwa itu diproklamasikan dengan penuh keyakinan. Dan itu karena Tuhan. Saya yakin ada orang yang mendengarkan studi ini dan tidak mempercayainya. Berpikir bahwa itu bukan dari Tuhan, alih-alih itu dari kami atau Family Radio dan Mr. Camping. Dan karena itu tidak terjadi, kami tidak akan membahasnya sekarang. Faktanya adalah itu memang terjadi, dan itulah sebabnya ada perubahan drastis di seluruh dunia. Hari penghakiman telah datang, tepat pada tanggal yang Tuhan peringatkan, dan yang telah diproklamasikan oleh umatnya dengan penuh keyakinan pada 21 Mei 2011. Karena itulah, bangsa-bangsa kini sedang runtuh. Mungkin kami akan membahas aspek-aspek tertentu nanti, tetapi tidak pada saat ini, bukan pada pengantar studi ini. Studi ini bukan peringatan. Saat ini, jika Anda ingat, kami sedang membahas mengapa rangkaian studi Alkitab tentang akhir dunia pada tahun 2033 ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai peringatan. Ini bukan untuk membuat orang takut sehingga mereka pergi kepada Tuhan dan menerima peringatan karena mendengar bunyi sangkakala. Tidak, itulah mengapa saya menjelaskan ini. Bunyi sangkakala telah ditiup menjelang 21 Mei 2011. Waktu untuk menerima peringatan adalah sebelum hari penghakiman tiba.
sebelum Tuhan menutup pintu, sebelum ia mengakhiri program keselamatannya. Ada beberapa ayat dalam Zefanya yang menegaskan kebenaran ini. Dalam Zefanya 2 ayat 1-3, kita membaca heretic text. Berkumpullah, ya berkumpullah, hai bangsa yang tidak diinginkan, sebelum ketetapan itu dilaksanakan, sebelum hari itu berlalu seperti sekam, sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala menimpa kamu, sebelum hari kemarahan Tuhan menimpa kamu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi yang telah melakukan keadilannya. Carilah kebenaran, carilah kerendahan hati, barangkali kamu akan dilindungi pada hari kemarahan Tuhan. Jelas sekali, ini merujuk pada hari murka yang disebutkan sebelumnya di Zefanya 1 ayat 14-16, hari besar teks. Hari besar Tuhan sudah dekat dan sangat cepat datangnya, yaitu suara hari Tuhan. Orang perkasa akan menangis dengan pedih di sana. Hari itu adalah hari murka, hari kesusahan dan kesesakan, hari kehancuran dan kemusnahan, hari kegelapan dan kekelaman, hari awan dan kabut tebal, hari sangkakala dan sorak-sorai melawan kota-kota yang berkubu dan menara-menara yang tinggi. Tuhan telah memperingatkan tentang hari penghakiman sepanjang sejarah dunia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sepanjang Alkitab, ia telah memperingatkan bahwa hari itu akan datang. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba. Itulah intinya di sini. Sebelum hari itu tiba, sebelum murka Tuhan menimpa, carilah Tuhan, carilah kebenaran, carilah kerendahan hati. Barangkali kamu akan dilindungi pada hari kemarahan Tuhan. Sebelum, karena itulah waktu yang sangat penting. Sebelum hari kemarahan Tuhan adalah hari keselamatan, hari kasih karunia dan belas kasihan, waktu di mana Tuhan masih memberikan keselamatan kepada orang berdosa, masih memberikan belas kasihan kepada yang tidak layak, masih mengampuni dosa manusia. Jadi datanglah kepadanya sebelumnya. Itulah tujuan mendasar dari memperingatkan dunia, dan elemen belas kasihan tersirat dalam peringatan tersebut. 21 Mei 2011, Hari Penghakiman. Apakah itu hanya untuk menakut-nakuti semua orang? Tidak. Itu untuk memperingatkan mereka. Itu adalah bunyi sangkakala untuk mengambil peringatan, dan cara mengambil peringatan adalah mencari Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Zefanya 2 ayat 3, mencari kebenarannya, mencari kerendahan hati, dan semua itu ada dalam Kristus, dalam keselamatan. Contoh Niniwe. Apa pesan yang Tuhan kirimkan kepada Niniwe? Apakah ia mengutus Yunus untuk berkata, katakan kepada mereka bahwa aku mengasihi mereka, aku punya rencana indah untuk hidup mereka, dan mohon terima aku? Tentu saja tidak. Itu adalah kejahatan yang tidak alkitabiah yang telah menjebak banyak orang oleh gereja. Itu adalah Injil palsu. Apa pesan yang Tuhan kirimkan melalui Yunus? Mari kita lihat di Yunus 3 ayat 4, Hebrew Masoretic Text. Lalu firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Katanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikan kepadanya pekabaran yang kuperintahkan kepadamu. Maka bangunlah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah kota yang sangat besar, memerlukan 3 hari perjalanan. Yunus mulai memasuki kota itu sehari perjalanan, lalu ia berseru dan berkata, 40 hari lagi, maka Niniwe akan dihancurkan. Itu adalah pesan 8 kata. Entisteri Havarius, al is Ninewern Halid. Itu adalah pekabaran yang Tuhan perintahkan kepada Yunus. 40 hari adalah garis waktu dengan titik awal dan akhir. Apa yang terjadi setelah 40 hari? Niniwe akan dihancurkan. Murka Tuhan. Hari penghakiman datang ke kota Niniwe. Lalu apa yang dilakukan orang-orang Niniwe? Apakah mereka makan, minum, dan bersukaria, atau mengejek Yunus dan melanjutkan hidup berdosa mereka? Tidak. Kita baca di Yunus 3 ayat 5-9. Maka orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketika kabar itu sampai kepada Raja Niniwe, ia bangkit dari takhtanya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan duduk di atas abu. Ia memerintahkan untuk diumumkan di Niniwe melalui dekret raja dan para pembesarnya. Katanya, janganlah manusia atau binatang, ternak atau kawanan mencicipi sesuatu apapun. Janganlah mereka makan atau minum air. Tetapi manusia dan binatang harus mengenakan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Tuhan. Ya biarlah setiap orang berbalik dari jalan jahatnya dan dari kekerasan yang ada di tangan mereka. Siapa tahu barangkali Tuhan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Lihatlah,
meskipun pesan itu penuh dengan penghakiman, yaitu, dalam 40 hari Niniwe akan dihancurkan. Tidak ada satu kata pun bahwa Tuhan akan berbelas kasihan. Tidak ada kata bahwa jika seseorang bertobat atau berbalik atau duduk dalam kain kabung dan abu, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Namun, itu tersirat dari fakta bahwa Yunus telah dikirim oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak tertarik pada belas kasihan, mengapa Dia mengutus nabinya untuk memberikan peringatan itu? Dan lihatlah, Yunus adalah penjaga. Yunus menjalankan peran sebagai penjaga sebelum hari itu tiba. Dan dia memperingatkan orang-orang, dan mereka menerima peringatan itu. Banyak orang di Niniwe diselamatkan, dan itulah yang dirancang Tuhan. Sebelum keputusan itu diwujudkan, sebelum hari berlalu seperti sekam, sebelum kemarahan hebat Yahweh menimpa kalian, sebelum hari kemarahan Yahweh tiba. Ada periode waktu yang penuh kasih ini, dan Alkitab mengaitkannya dengan hari keselamatan. Periode waktu yang mulia dan diberkati di mana manusia bisa diselamatkan. Namun, begitu hari itu tiba, atau begitu tanggal 21 Mei 2011 tiba, sudah terlambat. Ada cukup waktu, banyak sekali peringatan, dan Injil disebarkan ke seluruh muka bumi, sehingga jumlah orang yang luar biasa mendengar pesan itu, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Miliaran orang mendengar pesan tentang hari penghakiman yang akan datang, lalu hari itu tiba, dan pintu ditutup. Waktu penghakiman saat ini. Setelah 21 Mei 2011, kita hidup di dunia dalam hari penghakiman, periode yang panjang selama beberapa tahun hingga sekarang, dan menurut bukti Alkitabiah yang akan kita bahas dalam rangkaian studi ini hingga tahun 2033. Seluruh periode 22 tahun, 23 tahun Yusuf diumpamakan Tuhan sebagai satu hari penghakiman. Kami akan menunjukkan bagaimana Alkitab membuktikan pernyataan ini. Sekarang pada masa ini tidak ada lagi peran bagi penjaga. Itulah mengapa kami di E-Bible Fellowship tidak mencoba memperingatkan Anda. Kami ingin menegaskan dengan jelas bahwa kami tidak mencoba menakut-nakuti siapapun ke dalam kerajaan Tuhan. Kami hanya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan Alkitab. Tujuan studi ini. Seseorang mungkin bertanya-tanya, jika Anda tidak mencoba memperingatkan kami tentang 2033, apa yang Anda coba lakukan? Kami akan menjawab pertanyaan itu pada studi berikutnya. Tetapi jawaban singkatnya adalah, bagi umat Tuhan, informasi tentang akhir dunia memiliki makna yang berbeda. Bagi yang belum diselamatkan, akhir dunia adalah akhir dari segalanya. Namun bagi yang telah lahir baru, akhir dunia adalah awal kehidupan kekal, awal langit dan bumi baru, kehidupan dalam hadirat Tuhan dengan segala sukacita, keberkahan, damai, dan kasih. Bagi anak Tuhan yang terpilih, akhir dunia adalah penghapusan segala yang kotor, najis, dan buruk. Dosa dalam tubuh kita, dalam orang-orang di sekitar kita, dan kutuk yang menimpa bumi. Semuanya akan hilang selamanya, dan ciptaan baru yang murni, sempurna, kudus, dan tak bercela akan diwujudkan. Jadi bagi orang-orang kudus, informasi ini tidak menakutkan, melainkan menguatkan dan menghibur jiwa mereka. Pada studi berikutnya, kita akan melihat ayat di mana Tuhan berbicara tentang hari terakhir dan akhir dunia, lalu memerintahkan kita untuk menyamankan satu sama lain dengan kata-kata ini. Penutup, terima kasih telah bergabung dalam Bible Study Malam E-Bible Fellowship bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami di theebiblefellowship.org. Sampai jumpa pada studi Alkitab berikutnya. Semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Hanggang sa muling, Benimau for Sesbedeng.